monggo Bapak Derajat. Bapak Derajat, Bapak Derajat, hei Bapak Derajat. Sampun nunggak rawulan. Aduh, itu mau datang kok. Sama bisa gerak kejebak. Arep rindi kowe. Ning jamban, Mas, sampeyan piye? Kok ora sudi. Waduh, ngapunten. Nipen seo, dagang sepi. Kebetulan desa api-api digawe nestan kan iso ditampilke bukune, foto-fotone ben Pak Lurah juga bombong duwe anak buah sing nyenengke kan ngono. Iya, wong Pak Lurah yo seneng kok dadi kudu disenengke terus ben engko jenengan wis pirang periode. Men iso 2 periode dengan mayan. Oh 5 periode, nunggu. Oh gitu, wah ini oportunis. Aduh, tapi aku seneng. Pak Lurah bisa guyub ngene iki asik banget. Saya sangat mengapresiasi Lurah bisa gelem nungguan bareng ngene iki. Wah, nembe ning api-api lah aku nyawang karo ning bebel biyen zamane Pak Andi. Bener saiki. Saya kira itu, monggo Mas Agus ya mungkin bisa menjelaskan lebih detail lagi karena jeneng ki ini urusan ngene iki. Wah ini kono. Ya, terima kasih. Tentang masalah tradisi, masalah sedekah maupun nanti sesaji, itu sebenarnya permasalahan dasar ini kan itu kita nyebutnya sebagai masalah budaya, tapi menjadi masalah agama ketika muncul statement dari agama tertentu. Masalahnya kan begitu. Tapi pada dasarnya masalah pemikiran manusia pada suatu keadaan satu dengan keadaan yang lain. Saya sederhananya begitu. Nenek moyang kita metodologi keilmuannya berbeda dengan generasi kita sekarang yang saintis. Jadi orang saya di ilmiah mereka punya standar, betul ya? Para nenek moyang kita punya standar sendiri, pemikiran dan metodologinya sendiri untuk melakukan sesuatu dalam rangka menyelenggarakan kehidupannya. Nah kita di generasi sekarang ini juga punya standar sendiri untuk metodologinya untuk mempertahankan kehidupan. Ya kemarin contoh lah, makhluk hidup dalam ilmu biologi orang ana malaikat mas, orang ana setan, orang ana jin. Makhluk hidup hanya meliputi tumbuhan, hewan, bakteri, jamur, dan alga. Itu saja klasifikasi makhluk hidup. Maka kalau kita kaitkan dengan masalah lelembut, nggak dibahas dalam ilmu sains. Lelembut di ilmiahke ya ngeluar. Kira-kira begitu. Nah sedang yang dilakukan tradisi-tradisi nenek moyang kita itu sudah punya standar sendiri bagaimana berinteraksi dengan yang nyebutnya juga organisme. Cuma konon nyebutnya pepadaning urip. Nah kalau di dalam Jawa kan begitu nyebutnya pepadaning urip. Bukan hanya kepada tumbuhan tapi juga kepada hewan, bahkan saka sing katon lan sing ora katon. Kalau kita saat ini menyebut sing ora katon itu bakteri, virus. Kita tahu penanganannya bagaimana, antibiotik, vaksin, dan sebagainya. Kita punya antibodi, kita tahu bagaimana mengatasi masalah-masalah dari lelembut modern ini. Tapi di zaman nenek moyang kita dulu, makanya Hippocrates itu dulu dianggap dukun, Pak. Walaupun dia bapak kedokteran modern, tapi dulunya disebut dukun. Cuma kebetulan Hippocrates mampu membangun metodologinya, sehingga akhirnya dijadikan bapak kedokteran. Ya karena dulu orang masih tipis antara konsep-konsep apa kehidupan dalam makhluk-makhluk dan definisinya menurut ilmu-ilmu klasik dengan ilmu-ilmu sains sekarang, gitu. Nah, kalaulah berikutnya, ini salah satu contohnya. Sebutan malaria itu sesungguhnya dulu pikirnya adalah lelembut yang berasal dari
dari kebun rawa-rawa. Maka nyebutnya malaria. Mal itu buruk, aria itu udara. Nah, karena dipahami penyakit ini disebarkan lembut lewat udara. Wah, ini jin-jin sing uripe nanggon. Ngono mikirnya dulu begitu. Tapi sekarang kita tahu bahwa malaria itu karena diperantarakan lewat nyamuk Anopheles, gitu kan? Yang menggigit kita, virus malarianya masuk. Wah, ini lewat udara juga ini nyamuk. Nah, tapi dulu nggak ngertinya tahu-tahu orang kalau hidup di sekitar rawa-rawa kena penyakit itu, berarti kena lembut dari rawa-rawa, maka disebut malaria. Gitu saja, karena rawa-rawa nggak bisa menularkan secara langsung, tapi menularkan lewat udara rawa-rawa gitu. Nah, itu sebenarnya kan karena ketidakmampuan menjelaskan tentang metodologinya secara teknis sehingga dipahami dengan secara umum. Itu yang muncul. Nah, demikian pula ketika kita berinteraksi dengan alam. Sekarang mungkin kita tidak ada yang menguasai ilmu saipi angin. Orang sing segoro apa samudra, ana samudra ana ning samudra ora ana. Ora ana sing nguasai aji gelang-gelang sing iso ngendhaleke udara. Kuwi ajiane Gajah Mada biyen. Kita tidak mengenal ilmu-ilmu itu saat ini. Bahkan kemampuan orang untuk bisa menyelam di dalam air, berjalan di atas air maupun terbang dan sebagainya, mungkin bagi kita saat ini itu cerita-cerita kuno pewayangan, itu mistik. Itu pemahaman kita saat ini. Karena apa? Metodologi keilmuan kita tidak mengarah ke sana. Saat ini yang canggih itu gadgetnya, yang canggih itu alatnya, tekniknya, bukan manusianya. Kalau dulu mengkaji ilmu, yang canggih itu manusianya dibikin canggih. Ilmu itu dikuasakan dalam bentuk linuwe itu ke menungsone. Luweh dalam arti kanuragane, luweh dalam arti kabudayane. Maka kalau sekarang untuk melihat makhluk kecil kita pakai mikroskop. Kalau dulu makhluk kecil nggak pakai mikroskop. Makanya nyebut makhluk lembut dia menggunakan indera ketiga, nyebutnya begitu. Nah, atau indera keenam, atau istilahnya mata batin. Itu kan istilah-istilah kita saat ini. Dan itu dulu sebagai sebuah peradaban itu pernah ada, bahkan pernah menguasai dalam sebuah masa. Sehingga jangan dikira apa yang kita dengar di wayang-wayang itu sesuatu yang hanya fantasi dan cerita fiksi. Itu sebuah basis keilmuan. Bahkan tata gelar perang di dalam wayang kan dipakai juga ini di Majapahit, dipakai juga di Mataram. Itu secara teknik politik, sosiopolitis maupun militer. Nah sekarang ilmu-ilmu dalam kanuragannya di dalam pewayangan itu dipelajari betul. Cuma kita saat ini kita sudah nggak mengenal itu lagi, karena dianggapnya itu sudah kuno. Yang mengupgrade kemampuan fisik dan upgrade kemampuan batin. Nah dari dua parameter ini kita mengalami shock kultur, bahkan kita mungkin muncul salah paham antar zaman. Jadi ketika sesajen kita mungkin saat ini kita melihat candi adalah bangunan tok, kita nggak melihat itu sebagai portal. Kenapa candi ada peripehnya? Di dalam peripeh ada emasnya, dan itu disebut candi hidup kalau ada peripehnya. Tapi ketika peripeh itu hilang, ya udah, candi itu seperti batu saja. Ini hal-hal seperti ini kita nggak paham, karena sudah berkaitan antara ilmu-ilmu yang berkaitan material ke spiritual. Sedang sekarang kita sudah mendefinisikan sebagai ilmu-ilmu saintis itu berbasis sekuler. Sudah mendefinisikan diri sebagai sekuler, di mana memisahkan, menempatkan dan membatasi diri dalam hal-hal bersifat material. Berbasis material, tidak ada yang berkait dengan keakhirat-akhiratan, kegoib-goiban. Bahkan kesurupan dalam kedokteran itu nggak ada. Kebetulan saya dari kedokteran nggak ada. Kenapa kesurupan ini kan ngomong gawe-gawe, nggak ada kedokteran ini kalau. Jadi nama kesurupan ojo digagas sak mari dhewe. Bengok-bengok wow ora digagas mari dhewe karena dhewe cabut cari perhatian dhewe. Maka cara mengobati kesurupan pertama kali ojo digagas. Kulak dhewe kesel dhewe, mari dhewe. Biasanya habis-habisan ngono, biasanya ngono. Ya, itu. Nah, tetapi faktanya kita mengalami banyak hal
peradaban masa lampau nggak kita kenal, sehingga kita kemudian salah paham itu tadi. Nah, terkait dengan masalah memberikan sesaji, ini kan itu tadi kan disebut sebagai sajian, kita setiap saat juga memberi sajian kepada sesama makhluk, ini nggak ada sirik-siriknya kok. Maksudnya kayak sajian ini sirik nggak? Persekutukan karo ribut, kayak rokok gue. Itu kayak rokok saka panitia to gue. Ora. Debita itu ku dhewe. Debita itu ku dhewe. Nah, artinya begitu, karena secara teknis saja, sederhana itu pengetahuan logika dasar sosial kita. Ketika kita menyajikan sesuatu untuk menghormati seseorang, itu disebut sajen. Maka sajen kepada tamu, sajen kepada leluhur, sama nilainya. Itu makhluk. Kenapa? Siriknya ada di mana? Mensekutukan, loh, mensekutukan itu apa? Itu kan menjadi hal yang sangat apa? Menjadi yang absurd jadinya malah kan. Nah, maka di sini kan kembali ke masalah itu tadi, hanya karena istilah, karena metodologi yang berbeda, karena adat kebiasaan yang berbeda. Kita tahu di Arab nggak ada bunga, melati, kenanga, kantil, orang. Sedang itu bagi kita itu punya nilai-nilai. Setiap warna, setiap ini mengandung arti, diartikan sendiri oleh orang Jawa dengan maknanya orang Jawa. Jangan minta maknanya orang Eropa. Ngono ubo ramene bunga lili karo bunga tulip kok siji meneh. Nah, ini yang ada di kita. Artinya bunga-bunga pun dipilih sedemikian rupa. Kalaulah buah-buahan dipilih sedemikian rupa yang nggak jauh-jauh dari kita. Biasanya kan begitu. Ubo rame biasanya orang angel-angel. Sing cedak-cedak ning iso maknane dijikuk. Saka maknane iku dadine donga dadi pangajap. Ya kan? Itu kira-kira sesaji secara SOP-nya rata-rata begitu. Jadi orang aneh biasanya. Nah, kemudian ini memang kadang ada keterangan mbah-mbah dulu itu yang kadang membuat kita juga menerima dengan salah paham. Contohnya begini, saya pernah tanya kalau mbahku ini tenanan gitu terus. Si mbah itu waktu apa ya? Ada suatu saat itu membuat kacang hijau disangrai. Habis itu disebar di pelataran belakang. Gua apa mbah? Dan debite ra mlebu omah. Lah kok iso ra mlebu omah? Tak kon nunggoni kacang hijau kae nganti tukul. Baru tukul aja ngono ki jare sih, Pak. Jadi kacang hijau disangrai enggak mungkin bisa tukul kan. Jadi demit-demit sing jahat-jahat itu kon nunggoni kacang hijau sing disangrai kuwi. Kamu sih tok. Jadi sih Mbak, lah kuwi engko dadi demit-demit itu ora mlebu. Lalu marah gak kowe kabeh. Gitu katanya sih, Mbak. Nah, itu kalau kita ini bisa saja gitu kan, kita kan nggak ngerti bahasa komunikasi kita dengan demit-demit, masalahnya gitu. Tapi jadinya memang ada demit sih goblok tenan gitu, sing nunggoni nopo terus selalu kono. Nanti kiamat orang bakal tukul. Nah itu. Nah ini kadang candaan-candaan seperti itu menyebabkan kita sendiri juga salah paham. Mau tenang sih, caranya ngono kok kadang disediakan perapatan gitu kan, sediakan nanggung pohon-pohon. Loh, perapatan apa hubungannya? Loh, gini orang kecelakaan. Loh, gini orang kecelakaan ini apa? Makhluk-makhluk ini gak kecelakaan. Loh, cara gak kecelakaan oke. Ya, ini cukup leno nih. Gitu kan, sekolah leno nih, sekolah kemurung sungai, sekolah ngamuan nih. Wong bisa kecelakaan. Nah, segareng ngamuk ini siapa? Kenapa kowe nek petukan perapatan mesti petualangan? Kenapa orang merenges? Ya kan, awake ketemu jegagi mesti mentelengan. Lah kuwi demit napa kuwi ana li, ngono kuwi jare. Kuwi kowe isih ke kelebonan demit kuwi kok iso gare cilaka, dadine pati. Nek ora tabrakan tenan, mergone leno. Nah gitu. Nah kadang maka dikasih tanda-tanda itu biasanya agar kita di sana menemukan nuansa keseimbangan. Mungkin cobain wae cobain ya. Kok nek coba tekan perapatan dikae ukur rampe, bar kuwi pas kepethuk ngono kuwi merengis apa mesu gitu. Nah, merengis berarti berhasil. Loh, jebule ana iki malah dadine padha ngerti kuwi. Nah, itu sekedar anu aja ya, anekdot. Tapi substansinya sajian-sajian itu adalah bahasa. Kalau kita punya bahasa jiwa, ini bahasa alam, sebetulnya begitu.
karena ada alam dengan kodifikasi bahasanya sendiri, gitu kan. Yang mana bagi kita di sini mungkin kunir, nokono iso emas, di sini kembang, nokono iso jadi pakanan, gitu loh. Itu kodifikasi. Yang sama lah kalau di komputer kan kita juga ada kodifikasi, itu dunia maya, ya kan, di inskripsi, ada segala macam kan. Artinya dimensional itu ada. Nah, cuma simbah-simbah dulu menggunakan bahasa dimensional sesuai dengan alamnya, itu dipahami secara kultural dengan menggunakan titen. Dan sebenarnya kalau titen ini sebenarnya kan observasi, sama dengan penelitian gitu loh. Niteni nek ana jaman ngene ana iki kedadiane koyo ngene ya, mukane kudu miradati nganggo cara iki. Ini proses titen. Itu sama dengan observasi, hipotesa, nanti akhirnya muncul teori. Cuma kosmologinya berbeda dengan kosmologi kita saat ini yang sains. Kosmologinya masih mengandung unsur-unsur yang bersifat rohani, malah didominasi secara spiritualitas. Sedang di sini didominasi materialitas saat kita. Nah, generasi muda bisa nggak memahami kesenjangan ini. Untuk itulah jembatan kebudayaan ini perlu dibangun. Nah, saya sebenarnya sangat menarik. Sekarang banyak anak-anak muda kok tertarik dengan kebudayaan-kebudayaan, malah kan ingin menghidupkan kesadaran-kesadaran budaya, karena kalau bicara budaya kita bicara manusia. Dari manusia inilah segala macam urusan muncul. Maka dari manusia pula segala solusi juga bisa dimunculkan. Maka kalau kita bicara tentang budaya, sebenarnya kita bisa memahami berbagai permasalahan sekaligus juga menemukan berbagai solusi. Budaya selesaikan dengan budaya. Nah, saya kira itu apa yang bisa saya tambahkan. Ya, saya kira itu dulu, matur nuwun. Iya, baik, terima kasih untuk Mas Agus atas jawabannya yang sangat luar biasa sekali, dan memang benar ya, semakin malam itu semakin asik pembicaraannya ya. Ya, namun ya ini keterbatasan waktu kita pada malam hari ini. Mungkin ada tambahan lagi Bapak atau siapa yang mau menyampaikan? Ada lagi? Oh, Pak Andi. Oke, untuk sekalian buat closing statementnya ya pada malam hari ini ya. Iya, oke, baik, monggo Pak Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya hanya mau ngomong singkat saja terkait dengan pementasan pada malam hari ini. Sebenarnya ini ada PR untuk teman-teman Wonokerto. Bisa enggak setelah kegiatan Mas Awang ini teman-teman Wonokerto mengadakan kegiatan yang ya seperti 2 tahun yang lalu lah. Ada diskusi budaya di setiap bulan, di setiap desa bergilir. Sebenarnya itu harapan kami sebenarnya, karena memang kalau kita melihat tadi Mas Awang juga ngomong sama saya, itu pirang tahun orang kumpul-kumpul seperti ini. Nah, harapannya saya hanya menantang panjenengan nih, rombongannya Mas Agung, Mas Dika dan teman-teman yang lain. Coba setelah kegiatan ini sebagai pemantik pemanasan jenengan lah. Ayo kita ngobrol lagi. Dan kalau dulu saya kan anak buahnya Pak Komar, temannya. Mumpung iki Pak Komar sudah di lurah. Setidaknya beliau biar memfasilitasi teman-teman ben woro-woro karo kanca-kanca lurah. Karena saya sudah jadi rakyat seperti jenengan soalnya. Artinya ini menjadi sebuah kesempatan bagi teman-teman untuk memulai lagi agar geliat budaya yang ada di Wonokerto. Sebenarnya kita sudah punya modal apa yang telah disampaikan Mas Awang tadi. Bocah-bocahnya gampang untuk diajak komunikasi, duwe hobi bareng, duwe hobi yang sama. Dan mungkin itu saja Mas Kantil sebagai penutup diskusi pada malam hari ini. Yang jelas pada malam hari ini adalah malam yang sangat membahagiakan bagi saya pribadi, karena udah berapa tahun kita tidak pernah berkumpul seperti ini. Dan harapannya ayo kita bangkit lagi lah, harus dimodali Mas Awang lah, harus dimodali dengan pementasan semacam ini. Mungkin itu saja Mbak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dan juga
kita sampaikan terima kasih kepada segenap Dindikbud Kabupaten Pekalongan, Dinpora Kabupaten Pekalongan, dan BBK Wilayah Jateng dan Yogyakarta pada malam hari ini yang sudah banyak mendukung kegiatan kita pada malam hari tentunya. Tanpa dukungan dan support system juga dari teman-teman support kami yang sangat luar biasa, sehingga pada malam hari ini acara berjalan dengan lancar dan sukses. Iya, dan kami ucapkan terima kasih sekali lagi juga kepada segenap panitia ya yang sudah meluangkan banyak waktunya, dan dari kami pamit undur diri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And action. Tepuk tangan. Ya, kenalan dulu Mbak, namanya siapa Mbak? Oke, baik, perkenalkan, nama saya Filza Rahma, dan di sini saya dipercaya buat sebagai pembawa acara di acara yang luar biasa. Saya juga nggak nyangka ternyata warga antusias banget dengan acara ini, dan tentunya ini merupakan mungkin pertama kali first time ya ada pementasan sendera tasik di daerah Wonokerto, dan ini luar biasa keren banget, dan saya juga bangga ya menjadi pembawa acara di acara ini, dan semoga untuk kedepannya juga tetap berlanjut dengan acara-acara yang lebih spektakuler lagi begitu. Terus ada something mungkin yang tidak untold gitu ya, tidak diceritakan keluar di belakang layar ini sampai dengan tadi jalannya pementasan, bisa nggak diceritain something itu? Somethingnya itu yang pasti mungkin gedebak-gedebuknya ya gitu ya. Itu hal yang mungkin karena first time kita mengadakan seperti ini, dan warga juga ada apa gitu, kayak warga itu antusias, tapi ya mungkin ada penasarannya, dan gongnya mungkin mereka saat lihat pertunjukan anak-anak itu yang luar biasa ya, dan mungkin yang nggak bisa kami ceritakan itu ya hal kayak kira-kira masyarakat tertarik gak ya kayak gitu ya. Mungkin biasanya kan kalau Wonokerto itu jarang sekali ada pementasan seperti ini, dan ternyata itu luar biasanya, dan keresahan kami juga bisa terbayar gitu. Itu keren banget sih. Senang banget, keren pokoknya. Apalagi ini antusias dari teman-teman dari luar kota pun kan juga banyak yang datang. Itu kayak wah, kita nggak nyangka sih gitu. Itu aja? Oke, itu aja. Sama-sama. Iya, nama aja Pak, nama Pak. Adi Petamadi. Iya, kesan-kesannya Pak. Bagus. Ada sih. Pementasan malam hari ini tuh luar biasa, dan aku nggak membayangkan ya skala kampung, skala desa mampu membuat pementasan, menyajikan pementasan sing iki garapan anak-anak kampusan gitu loh, dan kualitas gitu. Jadi aku berharap pentas malam hari ini harus menjadi isu nasional. Kenapa menjadi isu nasional? Karena melihat potensi yang ada, dan aku nonton bahwa ini kayaknya harusnya didukung oleh pemerintah Kabupaten Pekalongan, khususnya Bu Bupati wabil khusus ya, karena ini adalah geliat kesenian. Nah, kita tahu Bu Bupati ini kan juga seorang seniman. Pak Jerman juga dulu adalah aktivis teater kampus. Nah, ini yang harus dilirik, nggak cuma dilirik, dipandeng pentelangi tenanan, support, bila perlu bawa ini sampai ke Jakarta, bukan di TMI tok ya, tapi bila perlu dikelilingkan sampai se-Indonesia, syukur-syukur neng luar negeri, karena temanya bagus, menyangkut kehidupan sosioetnografinya masyarakat api-api, masyarakat pesisiran, dan itu poin penting. Syukur-syukur teater yang ada di sini ditumbuhkan terus ya sampai menjadi rutin. Nah, bisa didaftarkan sebagai
mbuh kuwi warisan budaya, mbuh kuwi apa wis pokoke monggo kersa. Sing penting iki diopeni Bapak Ibu semuanya. Ketua DPR juga harus ikut ngopeni ini, Pak. Penting banget. Matur nuwun. Oke Bang, kenalan dulu Bang namanya Bang. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Yogi dari Win Gus Dur. Mungkin kesan-kesan untuk pementasan dongga sesajen yang barusan dipentaskan oleh teater WOT itu bisa dibilang cukup menarik karena banyak dari para penonton yang didominasi oleh warga sekitar. Artinya bisa menjadi gambaran untuk kedepannya ada regenerasi lagi buat pementasan selanjutnya. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin disampaikan terkait pementasan yang tadi barusan mungkin. Halo, perkenalkan nama saya Mimi, saya dari Solo. Kebetulan teman dari Mas Awang. Terkait pementasan dongeng sesaji, saya sangat mengapresiasi sekali dan menarik karena melibatkan teman-teman dan anak-anak dari Wonokerto sendiri. Harapan saya untuk kedepannya bisa merutinkan setahun sekali dan sukses. Terima kasih. Ada yang menambahkan? Cukup.